Terima kasih FIFA, Timnas Indonesia bisa ke Piala Dunia 2026. Angin segar datang untuk Timnas Indonesia yang mendapat peluang melenggang ke Piala Dunia 2026 dengan aturan baru FIFA. Pecinta sepak bola di tanah air sejak lama menantikan Timnas Indonesia bisa tampil di pentas dunia. Pasalnya, sejak berdiri dan tampil sebagai Timnas Indonesia, skuad Garuda belum pernah sekalipun lolos dari kualifikasi Piala Dunia. Namun, kini api harapan kembali muncul lantaran adanya perubahan peraturan yang direncanakan Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA untuk Piala Dunia 2026 mendatang. Perubahan tersebut merupakan penambahan kuota peserta untuk Piala Dunia 2026 dari 32 tim menjadi 48 tim. Peraturan baru ini pun ikut mempengaruhi kuota zona Asia yang melonjak menjadi 8 slot dari sebelumnya hanya 4 slot. Penambahan slot zona Asia tentu akan menambah peluang bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Namun, jika ingin impian tersebut terwujud, Timnas Indonesia tetap perlu bekerja keras untuk bisa menjadi bagian dalam 8 slot tersebut. Pasalnya, Timnas Indonesia bisa dibilang masih terengah-engah untuk bertanding di wilayah Asia Tenggara, sehingga butuh skuad yang lebih kuat untuk bisa bersaing di Asia. Untuk itu, langkah pertama bisa dibuktikan dengan tampil gemilang di Piala Asia 2023 agar bisa mantap bersaing di level yang lebih tinggi. Kualifikasi Piala Asia 2023 yang akan diadakan pada Juni 2022 mendatang menjadi batu loncatan yang penting untuk Timnas Indonesia. Setelah bisa lolos ke putaran final Piala Asia 2023, Timnas Indonesia masih harus terus berjuang melawan rival-rival yang lebih kuat lainnya. Berikutnya, Timnas Indonesia masih memiliki waktu untuk melakukan evaluasi dan pembenahan diri sebelum ikut dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 2024 dan 2025 mendatang. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana persiapan Indonesia jelang mengikuti Piala AFF U23 di Kamboja. Setelah Piala AFF berakhir beberapa hari yang lalu, kini Sintayong kembali disibukkan karena bulan depan dirinya bakal kembali mendampingi timnas untuk berlaga di Piala AFF U23. Dan seperti kabar yang beredar, pelatih asal Korea Selatan itu tidak akan memanggil pemain yang bermain di luar negeri seperti Witan, Egy Maulana Fikri, hingga Elkan Bagot, sehingga membuat publik penasaran siapakah pemain-pemain yang bakal dibawa Sintayong, terutama pada posisi penyerang, yang dimana posisi ini menjadi titik lemah timnas dalam ajang Piala AFF kemarin. Dan kami mencoba merangkum daftar penyerang yang diprediksi mendapatkan panggilan Sintayong untuk berlaga di Piala AFF U23. Untuk itu, inilah pemain yang dimaksud. Ronaldo Kuate. Yang pertama yaitu adalah pemain kelahiran Yogyakarta, yaitu Ronaldo Kuate. Pemain berdarah campuran ini bisa menjadi opsi Sintayong di lini serang Timnas Indonesia. Alasannya tentu berkat skill serta kecepatan yang dimilikinya. Selain itu, Ronaldo Kuate juga memiliki insting mencetak gol yang luar biasa, seperti yang pernah ia perlihatkan ketika memperkuat timnas dalam laga uji coba melawan salah satu tim negara Turki. Dan lihatlah kemampuan fantastis dari Ronaldo Kuate saat memperkuat timnas. Yang kedua, Bagus Kavi memiliki bakat istimewa. Sebagai seorang pemain, tentu membuat Bagus Kavi layak dipertimbangkan Sintayong.
untuk membela timnas pada gelaran Piala AFF bulan depan. Apalagi saat ini dirinya tengah menimba ilmu di Belanda, sesuatu yang belum didapatkan pemain-pemain lainnya. Bahkan pemain asal Magelang tersebut pernah mengejutkan publik Belanda usai mampu mencetak 2 gol saat membela FC Utrecht. Dan seperti inilah saat Bagus Kavi menunjukkan insting mencetak gol yang begitu mengagumkan. Selanjutnya ada nama Jack Brown. Main jebolan Manchester United Soccer School ini tentu bukan nama yang asing bagi publik Indonesia, karena sebelumnya dirinya pernah memperkuat timnas Garuda asuhan Sintayong. Dan aksinya saat memperkuat timnas juga begitu mengagumkan, karena beberapa kali mampu mencetak gol krusial, seperti yang diperlihatkan Jack Brown dalam beberapa momen berikut ini. Taufik Hidayat memiliki postur tinggi dan besar, memang menjadi andalan pemain yang satu ini, di mana hal itu mampu dimanfaatkan oleh Taufik Hidayat saat bermain di lapangan. Pemain Persija ini ternyata juga pernah beberapa kali memperkuat timnas Indonesia. Salah satunya terjadi kala timnas Indonesia harus menyerah 2-3 atas Australia, yang salah satu gol Indonesia dicetak oleh Taufik Hidayat. Tentu berkat pengalamannya itu bisa saja membuat dirinya dipilih Sintayong untuk bermain di Piala AFF. Raif Fatari, Indonesia memang tidak pernah kehabisan talenta-talenta berbakat, karena selain nama-nama yang disebutkan sebelumnya, ada sosok lain yang tidak kalah hebatnya, yaitu Raif Fatari. Pemain berusia 19 tahun tersebut tentu pantas untuk mengisi slot lini depan timnas U23. Dan sebagai buktinya, lihatlah saat aksi Raif Fatari berhasil mencetak gol ke gawang Arab Saudi U19 yang sekaligus menyelamatkan Indonesia dari kekalahan. Rabani Tasnim, pemain yang satu ini mungkin masih sangat asing di kalangan masyarakat Indonesia, karena kiprahnya belum terlalu terlihat di tim Garuda. Meski begitu, Rabani Tasnim tetaplah pemain yang memiliki bakat istimewa, seperti yang pernah diperlihatkan Rabani Tasnim ketika bermain di Liga Kompas, di mana dirinya berhasil mengemas 27 gol selama turnamen berlangsung. Sekian informasi dari kami. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe channel ini.